Selamat datang kembali pada pertemuan minggu kelima, yaitu mengenai inferensi non-parametrik, khususnya untuk chi-square dan juga Kolmogorov-Smirnov test. Outline-nya maka ada dua, yaitu chi-square dan juga normality test, khususnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama kita akan membahas mengenai chi-square, chi-square goodness of fit test. Nah, pengujian uji kesesuaian chi-square. Perlu diketahui bahwa chi-square adalah salah satu analisis yang paling sering digunakan pada statistik dengan tujuan untuk uji homogenitas, uji independensi, dan uji goodness of fit test. Uji ini merupakan uji non-parametrik yang dirancang khusus untuk distribusi diskrit. Uji ini sebagai alternatif untuk uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk ketika distribusi diskrit seperti binomial dan Poisson digunakan. Nah, uji ini menguji hipotesis bahwa sampel data untuk satu variabel kategori dengan K kategori berasal dari populasi dengan distribusi tertentu. Frekuensi yang diamati untuk setiap kategori dibandingkan dengan frekuensi yang diharapkan, yang dihitung berdasarkan distribusi yang diuji. Jika hanya ada dua kategori, pertimbangkan untuk menggunakan uji binomial. Pengujian dapat diterapkan pada distribusi kontinu hanya dengan menggabungkannya atau binning, yaitu mengubahnya menjadi distribusi diskrit. Nah, ini hipotesisnya, H0 data sampel berasal dari populasi berdistribusi chi-square dan sebagai lawannya H1 maka sampel tidak berasal dari distribusi chi-square. Statistik ujinya diberikan dengan formula sebagai berikut, chi-square sama dengan summation dari theta i minus EI dikuadratkan dibagi dengan EI, di mana theta adalah nilai pengamatan dan E adalah nilai harapan. Nah, tolak H0 jika chi-square lebih dari sama dengan chi-square alpha R minus K minus 1 sebagai degrees of freedom, dan R banyaknya karakteristik yang diamati, lalu K banyaknya parameter yang ditaksir. Struktur datanya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada uji chi-square dibahas tentang uji keselarasan dari distribusi, yaitu uniform dan juga normal nantinya. Yang kedua, normality test. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah jam tidur dapat mempengaruhi frekuensi seseorang terserang penyakit. Setelah mendapatkan data, ternyata frekuensi seseorang terserang penyakit tidak berdistribusi normal karena sebagian besar responden sangat jarang sakit, sedangkan beberapa orang lainnya sering merasa sakit, sehingga terdapat outlier atau terdapat skewness. Oleh karena itu, peneliti tidak dapat menggunakan analisis regresi linier yang mensyaratkan asumsi distribusi normal pada variabelnya, sehingga peneliti dapat menggunakan metode non-parametrik untuk mengetahui hubungan tersebut seperti analisis regresi non-parametrik. Bagaimana kita bisa menguji distribusi normalitas data? Yang pertama, melalui grafik dengan histogram. Metode yang umum ya, tetapi kurang sesuai jika digunakan pada ukuran sampel kecil, karena dengan histogram ini kita bisa melihat apabila bentuknya berupa lonceng, maka kita bisa asumsikan bahwa data kita berdistribusi normal. Tapi kalau tidak, maka kita asumsikan bahwa tidak berdistribusi normal untuk data kita. Tapi ini hanya subjektif, penilaian subjektif. Nah, kemudian kita juga bisa melihat melalui normal probability plot. Dilihat dengan membandingkan distribusi kumulatif data dengan distribusi kumulatif distribusi normal. Bentuknya membentuk garis diagonal yang lurus dan data dibandingkan dengan diagonal tersebut. Jika distribusi datanya normal, maka garis yang merepresentasikan data tersebut akan mendekati diagonal. Contohnya di sini di normal probability plot, maka univariate distribusinya juga berbentuk kurva normal, berbentuk lonceng, dan selebihnya tidak berdistribusi normal. Lalu bagaimana menguji distribusi normalitas data? Cara yang kedua adalah uji statistik. Nah, pengujian bisa dilakukan pakai Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, ini bisa menghitung tingkat signifikansi dari distribusi normal. Yang kedua, uji signifikansi tidak terlalu terlihat untuk sampel kecil, kurang dari 30, tetapi cukup sensitif untuk sampel besar. Dapat menggunakan Minitab, R atau Python atau yang lain. Lalu Kolmogorov-Smirnov untuk sampel lebih dari sama dengan 50, kemudian Shapiro-Wilk untuk sampel kurang dari 50. Ya, selain uji Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk, uji normalitas juga dilakukan bisa pakai uji Lilliefors. Yang pertama kita bahas uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel.
Pada prinsipnya digunakan sebagai uji Kunis Ovid atau uji kesesuaian antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan yang tidak memerlukan asumsi tertentu tentang bentuk distribusi data populasi di mana sampel tersebut diambil. Hipotesisnya H0, data sampel berasal dari distribusi normal, dan H1-nya data sampel tidak berasal dari distribusi normal. Nah, langkah analisis pertama mengurutkan data hasil pengamatan dari nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Yang kedua, menyusun distribusi kumulatif relatif data hasil pengamatan dan diberi simbol FAX. Lalu menghitung nilai Z-nya dengan rumus berikut: Z sama dengan X minus mu per sigma, di mana mu adalah nilai rata-rata sedangkan sigma adalah nilai standar deviasi. Lalu, menghitung distribusi kumulatif teoritis berdasarkan area kurva normal dan notasikan dengan FAX. Lalu menghitung selisih antara FAX dengan FAX. Kemudian mengambil selisih mutlak maksimum antara FAX dan FAX dan notasikan dengan D, di mana D maksimum dari mutlak FA dan juga FAX. Yang ketujuh, membandingkan nilai D yang diperoleh dengan nilai D alfa dari tabel nilai D untuk uji KS sampel tunggal dengan kriterianya H0 diterima apabila D kurang dari sampai dengan D alfa dan tolak jika D lebih besar dari D alfa. Contoh, seorang dosen olahraga melakukan penelitian untuk menguji apakah tinggi mahasiswa mengikuti distribusi normal atau tidak. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 10 dengan alfa 5%. Ini adalah data penelitian, nama mahasiswa, cangkung, dan seterusnya dengan tinggi badannya sebagai berikut. Lalu penyelesaian, yang pertama kita tulis hipotesis H0 tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, H1-nya tinggi badan tidak berdistribusi normal. Lalu tolak H0 jika signifikan lebih besar dari kurang dari sama dengan alfa. Ini ya H0 ditolak. Kita yang pertama tuliskan nilai X-nya, data asli kita, lalu kita urutkan. Jika sudah urut, kita hitung nilai kumulatifnya. Jika nilai sudah terkumpul nilai kumulatifnya, kita hitung FAX. Jika sudah, kita cari nilai Z-nya dan kita hitung FAX. Kalau sudah, kita selisihkan antara nilai FA dan juga FAX. Nah, dari sini kita dapatkan nilai D maksimum adalah 0,121 dan D tabelnya 0,430. Karena 0,121 lebih kecil dari 0,43, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Nah, ini bisa pakai SPSS, ketemu untuk hasil p-value-nya adalah 0,855. Karena 0,855 lebih besar dari alfa, maka gagal tolak H0 yang artinya data berdistribusi normal. Ini kesimpulannya bahwa rata-rata tinggi mahasiswa berdistribusi normal. Ya, terima kasih, semoga bisa bermanfaat.